لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 10 hari bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Sampai para ulama menyatakan siang harinya lebih baik daripada siang hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sekiranya ketika akan menyambut 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita siapkan fisik kita siapkan jiwa kita siapkan keilmuan kita agar mendapatkan pahala yang sangat besar, maka sudah sepantasnya saat ini kita menyiapkan diri kita untuk datangnya hari-hari yang sangat-sangat istimewa ini. Di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menyambut hari agung ini, yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah memiliki sifat At-Tawwab, Al-Ghaffar, Maha menerima taubat, Maha menerima permintaan ampunan dari hambanya. Seluas apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan mengampuninya jika kita menyesalinya. Kemudian kita bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Ketika kita akan memasuki hari-hari istimewa, sudah barang tentu taubat lebih ditekankan lagi. Karena seringkali dosa-dosa yang kita lakukan menjadi sebab kita tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dosa-dosa yang menempel di dalam diri kita menjadi sebab lemahnya diri ini untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang amat soleh yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah berkata, "Hurrimtu min qiyamil laili khamsata ashhur." Aku telah diharamkan, aku tidak bisa untuk melaksanakan sholat malam selama 5 bulan. Beliau yang sangat alim, dalam sebuah riwayat dikatakan beliau pernah setelah sholat maghrib sholat di depan Ka'bah, dan beliau baru selesai menjelang sholat isya. Beliau ahli ibadah, terutama kalau kita mengingat indahnya dan nikmatnya sholat di depan Ka'bah, doa di dalam sujud kita luar biasa. Sufyan mengatakan, aku diharamkan oleh Allah, aku dihalangi untuk bisa merasakan nikmatnya sholat malam. 5 bulan penuh aku tidak bisa melaksanakan sholat malam. Lidzambin, disebabkan oleh satu dosa yang aku lakukan. Apakah dosa itu? Murid-murid beliau bertanya, apakah dosa itu wahai guruku? Beliau menjawab, aku melihat seseorang menangis dan di hatiku terdetik perkataan mira. Orang ini cari perhatian, orang ini lebay. Bahasa anak mudanya sekarang kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi merasani di dalam hati seseorang, suudzon kepada seseorang, itu sudah bisa menjadikan halangan bagi Sufyan Ats-Tsauri untuk sholat malam selama 5 bulan. Apalagi kita Bapak Ibu, dosa-dosa begitu banyak. Maka agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di hari-hari yang mulia ini, saatnya kita bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya. Abu Salman Ad-Darani, beliau berkata, la tafutu ahadan salatul jamaah illa bidzambin. Tidak ada seseorang yang ketinggalan salat berjamaah kecuali karena dosa yang dilakukannya. Kadang kita begitu semangat untuk melaksanakan salat berjamaah ketika di bulan Ramadan, ketika kita di Mekah, ketika kita di Madinah, bahkan kadang masjid belum dibuka kita sudah antri. Karena di situ kita sangat jauh sekali dari kemaksiatan. Namun ada hari-hari di mana kita begitu malas untuk sholat berjamaah.
untuk melaksanakan ibadah. Kata Abu Salman Ad-Darani, sesungguhnya tidaklah seseorang dihalangi dari sholat berjemaah, dari beribadah, dari beramal soleh, kecuali karena dosa-dosa yang dilakukannya. Maka sudah selayaknya menjelang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan diri kita bisa suci dan tidak ada dosa yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan. Jangan sampai Bapak Ibu, esok hari kita akan menyambut bulan Dzulhijjah, lalu kita habiskan hari ini, nanti malam dalam kemaksiatan. Ayo kita bareng-bareng saling mengingatkan untuk menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, niat yang kuat. Apapun yang terjadi nanti, Allah yang akan menentukan. Yang jelas dari saat ini, ayo kita niat yang kuat. Niatkan di dalam hati kita 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk beribadah sebaik-baiknya. Idza sadaqal azmu wadahas sabil. Kalau keinginan kita sangat kuat, maka insya Allah jalan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, doa. Kita perlu berdoa kepada Allah. Kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa melaksanakan haji, kita bisa melaksanakan puasa, kita bisa qiyamul lail. Itu bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata karena Allah. Oleh karena itu, menjelang hari yang agung ini, sudah selayaknya kita berdoa kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa mendapatkan pahala yang besar yang kau janjikan, yang dijanjikan oleh Rasulmu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para penduduk surga dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, ketika mereka masuk ke surga diperlihatkan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Apa mereka mengatakan? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kami tidak mungkin bisa melakukan amal soleh, tidak mungkin kami bisa mendapatkan hidayah, tidak mungkin kami bisa beribadah kepada Allah laula an hadanallah, kalau tidak karena kasih sayang Allah, kalau tidak karena petunjuk Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan, mudahkan jalanku ya Allah untuk mendapatkan pahala yang besar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang kelima, Bapak Ibu, jangan lupa berbaktilah kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kalau beliau masih hidup, Bapak Ibu, kita bantu beliau. Kalau kita di dekat beliau, hidup serumah, atau sangat mungkin sekali untuk mendatangi beliau, datangilah beliau, pijitlah beliau, masakin beliau, bawakanlah makanan-makanan yang beliau sukai, hiburlah beliau, ajak cerita, ajak bergembira bareng. Dan kalau beliau sudah wafat, kita punya kewajiban untuk mendoakan beliau, menyambangi saudara-saudara beliau, kawan-kawan karib beliau. Inna min abarril birri, sesungguhnya bakti yang terbaik dari seorang anak setelah kedua orang tuanya wafat adalah silatu wuddi abi. Kita menyambung silaturahim pada sahabat-sahabat ayah atau ibunda kita. Kalau beliau masih ada, Bapak Ibu, waktu yang tepat kita untuk meminta maaf. Jangan menunggu hari raya untuk minta maaf kepada beliau. Kapan saja kita minta maaf kepada beliau, kita meminta maaf kepada beliau. Ambillah tangan beliau, jabatlah tangan beliau, ciumlah tangan beliau. Banyak kelemahan-kelemahan, kata-kata kasar, sikap-sikap
yang kurang sopan yang kita lakukan kepada beliau. Maka Bapak Ibu sekalian, waktu yang terbaik bagi kita agar bisa betul-betul masuk ke bulan Dzulhijjah dengan penuh kesucian diri, kita perlu untuk berbakti pada orang tua kita, meminta agar beliau berkenan memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Dan jangan lupa kita meminta doa dari beliau. Doa dakwatul walidi li waladihi. Doa seorang ayah, seorang ibu bagi anaknya itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Minta doa kepada beliau agar kita dipanjangkan usia, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk beribadah, menjauhi kemaksiatan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan yang keenam, mendalami hukum seputar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang di dalam Quran, tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW agar kita betul-betul bisa memaksimalkan 10 hari yang sangat mulia ini. Dan insya Allah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk mengkaji tuntunan hukum seputar 10 hari bulan Dzulhijjah ini.